Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi tanggal 27 Desember 2022. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita, mengacu dari bacaan di Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Di sana akan mengangkat tema yang diberikan kepada saya, Yesus hamba yang menderita. Sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan di pagi ini, sahabat Petra, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh, mohon berkat pada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi yang indah pemberian Tuhan. Di tengah situasi perayaan Natal yang kami masih rayakan, kami sungguh berterima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Kami bersama akan memperdengarkan pewartaan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar semakin diteguhkan, dikuatkan melalui sabda-Mu ini. Kami semakin menjadi berkat dimanapun berada. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya mendengar tapi mewujud nyatakan dalam keseharian kami. Terima kasih, kami sambut pewartaan sabda-Mu dengan penuh rasa syukur karena semua berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita seperti di awal, saya akan membacakan di Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 yang demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Demikian pembacaan sabda di pagi hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan dulu karena ini situasinya masih Natal yaitu sungguh membuat kita bersukacita lah. Maka saya ingin ada pantun sedikit lah. Tuku bantal neng tokone mbok jiem, sugeng Natal berkah dalem bagi kita semua, bagi sahabat Petra dimanapun berada. Nah, tentunya kita di situasi Natal kok renungan pagi ini mengambil bacaan Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, bahkan judulnya itu Yesus hamba yang menderita. Lalu dalam situasi Natal ini kan cocoknya untuk Paskah begitu ya. Tapi coba saya kritisi dan saya renungkan begitu maksudnya apa sih. Tetapi mari kita lihat di sisi lain sisi lain berita Natal yang sungguh membuat bersukacita, berita yang menggembirakan karena Allah hadir, menyelamatkan, Allah yang begitu mengasihi, begitu besar kasih-Nya sehingga dunia bersukacita. Itu memang menjadi kabar yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi kalau korelasinya dengan bacaan ini apa ya? Kok Yesus hamba yang menderita? Kita mau merenungkan penderitaan di tengah situasi Natal itu bagaimana? Ketika diberikan pada saya, ini cocok apa enggak, ini salah apa enggak, ini temanya saya begitu. Tapi ya namanya pendeta kan seperti dalang ya, enggak kurang lakon begitu. Coba saya akan mengkaitkan dari sisi lain bahwa
di balik sukacita Natal dan nanti dan pelayanan-pelayanan Yesus ternyata tidak hanya soal enaknya saja, bahwa banyak penderitaan-penderitaan yang kemudian dialami, bahkan itu menjadi tanda bagaimana kehadiran Allah yang sungguh mengasihi itu tidak serta-merta diterima begitu saja, bahwa Allah yang begitu mengasihi dan mencintai dunia itu tidak begitu saja diterima dengan sukacita. Ternyata ada yang bertepuk sebelah tangan, ada yang membenci dan akan menolaknya. Kalau kita berbicara soal sebelum sampai Markus tentang Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa akan disiksa, ditolak imam-imam dan kemudian dibunuh dan pada hari ketiga bangkit melalui peristiwa Paskah, kita coba tarik pada peristiwa Natal dulu. Bahwa peristiwa Natal kan menyoal juga di balik sukacita besar itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu, ketika malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud itu kan Yusuf dan Maria itu sudah tertolak, sudah menderita itu. Kalau Bapak Ibu lihat, sudah menderita itu. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-7 itu kan jelas sekali di sana dikatakan toh. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7 ya, Bapak, Ibu dan sahabat Petra yang terkasih. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sejak awal sudah ditolak itu. Bagaimana mungkin seorang yang disebut Mesias, Raja yang kemudian akan menjadi juru selamat dunia, tidak mendapat tempat yang semestinya, tapi kemudian karena tidak ada penginapan maka dalam narasi itu lahir di palungan. Itu kan sudah menderita sekali itu. Betapa di tengah sukacita Natal ada peristiwa penolakan yang sebetulnya hendak mengatakan dunia tidak baik-baik saja untuk menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat itu. Maka tak heran lalu kemudian kalau ini coba dikorelasikan dengan temanya di tengah situasi Natal itu memang terjadi penolakan gitu. Tuh tidak dapat tempat penginapan coba. Kalau Bapak Ibu saya yakin sahabat Petra lahirnya kan pasti yang terbaik tuh. Pasti yang terbaik, apalagi yang keluarga-keluarga muda itu sudah dirancang mau lahir di mana kan gitu. Nanti prosedurnya bagaimana, bahkan sekarang bisa milih tanggal kok, bisa operasi sesar kan 22 itu kan keren. Nah, itu mau disesuaikan dengan apa kan itu sangat luar biasa loh. Tapi ini dikadang tertolak itu bagaimana? Ini sebuah penghayatan bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar tidak serta-merta diterima dengan mudah ternyata. Di dalam perjalanannya pun di Injil yang lain, meskipun tema besar di PGI juga menyoal kisah Matius ini, tetapi tidak mengurangi semangat orang Majus untuk menerimanya. Orang yang menerima, yang berjuang mencari Allah itu sungguh akan bisa merasakan sukacita yang luar biasa sekali. Tapi yang tidak bisa memahami, yang menolak dan kemudian tidak mengerti ya tidak dapat sukacita apapun dengan begitu. Nah oleh sebab itu hamba Yesus, hamba yang menderita itu sejak awal dalam kelahiran sudah tertolak, menderita itu tidak mudah itu. Apalagi Maria dan Yusuf tentunya katanya ini yang akan lahir Mesias kok tidak dapat tempat yang terhormat. Itu pergumulan yang menurut saya dari sisi Maria dan Yusuf juga pergumulan yang sangat berat. Nah oleh sebab itu di penegasan di Injil Yohanes pun sama. Yohanes pasal yang pertama itu kalau kita lihat sahabat Petra yang terkasih juga tertolak begitu. Maka misalnya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 ya, 10 sampai dengan yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Coba, nah, dia yang punya segalanya loh, datang ke dunia yang segala sesuatu. Kalau bacaan Injil Yohanes itu kan yang menciptakan semuanya, yang punya dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya, tapi ditolak. Coba, itu ibaratnya begini, sahabat Petra yang terkasih. Kalau ibaratnya ada orang yang sangat kaya raya, begitu kaya raya ya, kaya raya, dan kemudian punya rumah lah, rumahnya itu tidak hanya 3, bisa 5, bisa 6 ya, namanya sultan gitu ya. Terkenal ya sekarang kalau kaya itu disebut sultan gitu ya. Nah itu punya rumah banyak, saking banyaknya itu nggak sempat ninggali satu-satu itu. Maka meminta kepada orang yang dipercaya itu untuk ada yang menjaga rumahnya lah, dan pasti juga ada rumah kesayangannya yang biasanya digunakan untuk setiap hari tinggal tidur di situ. Nah karena suatu hari si kaya raya ini, sebut saja Bapak X begitu, ini harus pergi ke luar negeri begitu, pergi ke luar negeri, dan kemudian 5 rumahnya ini, bahkan 6 rumahnya, bolehlah 6 gitu lah, biar banyak gitu. Orang kaya gitu, 6 rumahnya yang mewah-mewah, besar-besar, luar biasa ini dipercayakan pada orang yang ditunjuk begitu. Lalu yang ditunjuk ini karena tidak mungkin bisa sendiri kan, itu rumahnya 6. Lalu saya tidurnya bagaimana ini, apa saya akan pindah 1 jam tidur di rumah satunya, bangun lagi pergi ke rumah satunya ya nggak tidur malah bingung. Akhirnya mengangkat mencari beberapa orang yang kemudian diminta untuk ya jaga rumahnya, tidur di rumahnya, pokoknya rumahnya dibersihkan dalam kondisi baik lah, sehingga nanti tuannya pulang itu ya bagus, tetap terlihat semua baik-baik saja. Maka dicarilah, dan memang dijanjikan nggak apa-apa, masalah dana, masalah gaji, masalah bayaran sultanan gitu, nggak masalah, oke, nggak salah. Akhirnya memang dapat, hanya menjaga, meniduri rumah kan, membersihkan kan, ya senang saja kan gitu. Nah, akhirnya ke-6 rumahnya ini, sahabat Petra yang terkasih, ada yang jaga, ada yang membersihkan, ada yang niduri di situ kan. Dan karena saking begitu baiknya sang pemilik rumah ini, semua fasilitas boleh digunakan. Mau kalau di situ mau masak ya enggak apa-apa, mau tidur di situ ya enggak apa-apa, pokoknya yang penting bersih, terjaga rapi, tetap menjaga semuanya dengan baik kan begitu. Nah, akhirnya yang punya rumah Bapak X tadi, sahabat Petra, lama, berbulan-bulan tidak pulang, bahkan hampir 2 tahun begitu. Akhirnya baru pulang. Setelah pulang, kemudian telepon kepada yang dipercayakan ini, bahwa saya rencana minggu ini akan pulang, tapi tidak menyampaikan secara pasti kapan pulangnya gitu. Oke, ya yang dipercaya ini ya oke, ya siap, semua sudah aman kok, sudah saya cek semua, saya konfirmasi yang jaga semua aman Pak, siap, tidak masalah, semua bekerja dengan satset, oke. Akhirnya ya sang pemilik ini merasa wah lega, rumahnya ada yang menjaga baik-baik semua. Nah akhirnya sang pemilik ini pulang, dan kemudian tanpa lagi memberitahu kepada yang dipercaya ini, karena pikirnya kan kemarin sudah telepon kan gitu, berarti rumah yang semuanya kan sudah dipersiapkan. Nah dia pulang di salah satu rumah yang biasanya menjadi kelangenannya. Kelangenannya itu dalam bahasa Jawa, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi tempat kesukaannya gitu, rumah yang menjadi kesukaannya. Ya pulang dari luar negeri, kemudian ya namanya ada yang jaga itu, kemudian karena tidur di situ merasa bahwa karena sudah 2 tahun ya tidur di situ, membersihkan, sudah seperti rumah sendiri itu, wah nyaman sekali, bangunnya jadi bangsawan kan itu,
bangsane tangyawan gitu. Artinya saking enaknya berada di rumah itu, akhirnya si yang punya rumah ini pulang gitu. Dan Anda yang punya rumah kan tidak perlu dodok-dodok, yang punya rumah. Tiba-tiba datang, kemudian masuk. Nah, yang jaga ini kemudian, kagetnya ini. Kamu siapa? Malah marah-marah, sahabat Petra. Itu siapa? Kamu siapa? Wah, kira-kira Bapak Ibu, kalau panjenengan Bapak Ibu itu sahabat Petra yang jadi tuan rumahnya atau bapak tadi yang punya rumahnya, melihat ada yang menjaga rumah lalu memperlakukan seperti itu, sikap panjenengan akan seperti apa? Kurang ajar ini, nggak tahu ini saya yang punya rumah dibentak-bentak. Tapi ternyata Bapak X ini tidak begitu. Nah, Bapak X yang sangat baik hati, kaya raya ini ya diam saja. Terus kemudian malah diminta, ini kok tidak kenal saya, pasti mengaku-ngaku ini yang punya rumah. Tidak. Wah, akhirnya malah diusir pergi ini. Wah, coba bayangkan, diusir pergi karena nggak tahu kalau itu yang punya rumah gitu. Nah, oke lah, enggak apa-apa. Akhirnya yang punya rumah ini telepon kepada yang dipercayakannya itu, telepon. Nah, pokoknya sudah telepon, akhirnya diangkat. Pak, sudah sampai Indonesia ya? Sudah. Ini saya mau masuk rumah malah nggak bisa. Lu kenapa? Ya kamu kesini gitu. Akhirnya yang dipercayakan itu datang, lalu setelah itu minta maaf ya. Terus kemudian dia panggil pada orang yang dipercaya tadi, ya untuk meniduri, untuk membersihkan rumahnya itu. Lalu kemudian dikasih tahu, kamu ini ya, ini bapak ini yang punya rumah. Waduh, akhirnya dia malu sangat luar biasa. Dia kemudian berpikir, wah saya jangan-jangan akan dipecat dan tidak dapat bayaran ini karena sudah memperlakukan kasar, tidak tahu berterima kasih kepada ternyata yang datang adalah yang memiliki rumah, bos besar yang sebetulnya dia bisa bekerja mendapatkan uang di situ karena ada beliau yang sangat baik itu. Nah, Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih, kira-kira gambaran seperti inilah. Yesus kan yang memiliki segalanya. Dia datang ke dunia itu kan yang punya Tuhan. Tapi kepunyaannya malah menolaknya. Artinya yang menempati dunia itu malah menolaknya. Ini kan sangat ironis. Maka kalau korelasinya Yesus sampai menderita di bagian Yohanes pasal 1, di Markus 8 ayat 31, bagaimana Tuhan kemudian pelayanannya ditolak, kemudian pelayanannya kemudian justru mengalami penderitaan karena sebetulnya tidak memahami bahwa Yesus datang itu adalah yang memiliki dunia ini, yang memiliki semesta ini, yang rela mau mengasihi dan menyelamatkan itu kepada yang dikasihinya, tetapi yang dikasihinya justru tidak paham. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat bersama, kita tertolong bahwa meskipun ditolak, meskipun tidak paham, tetapi cinta kasih Allah yang begitu besar itu tidak berhenti, jalan terus, terabas terus. Segala yang menolak, segala yang membenci dikalahkan dengan cinta kasihnya. Bukti dia menderita, mau memberikan yang terbaik, wujud bahwa tidak menyerah, terus memberikan yang terbaik. Cinta kasihnya diberikan seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi dunia. Nah, oleh sebab itu kita dapat belajar, sahabat Petra, dari Yesus hamba yang menderita di Markus 8 ayat 31 ini. Tentunya kita bisa belajar yang pertama bahwa Tuhan datang itu kan kepada umat yang dicintainya, dunia ini kepunyaannya. Maka kalau datang kepada kepunyaannya itu kan berarti sungguh-sungguh mencintai itu.
Tetapi jikalau kemudian realitanya bahwa ada yang menolak, itu memang fakta yang terjadi. Tapi apakah menghentikan cinta kasih Allah? Kan tidak. Allah terus memberikan yang terbaik dan bahkan menyelamatkan. Maka menurut saya kita bisa belajar di situasi Natal ini, meskipun temanya Yesus hamba yang menderita itu, kita bisa belajar, mari tetap melakukan yang terbaik. Jangan sampai cinta kasih kita terpatahkan. Justru kita kalah dengan kondisi-kondisi di sekitar, sehingga rasa cinta kita yang besar untuk berbuat kasih malah justru berhenti. Tapi melalui cerita ini justru mari mendorong terus untuk mengalahkan segala sesuatunya itu dengan cinta, gitu. Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan cinta kasih, dengan kebenaran. Maka menurut saya ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh sederhana lah, kalau di tempat kita kerja banyak yang ngerasani, banyak yang kemudian tidak produktif, begitulah. Banyak kita itu tidak memikirkan visi dan misi, tetapi lebih membicarakan orang rasani jeleknya. Kita malah ikut kalah, ya enggak lah, kita harus besar cinta kasih kita. Yuk kita berpikir untuk kemajuan. Kita tidak lagi ngomongin orangnya, tapi bagaimana menjalankan visi misi untuk kebaikan, kemurahan di keluarga. Wah, istri ngomel-ngomel, kita akan jadi marah, atau sebaliknya suami ngomel-ngomel, istrinya jadi marah juga. Tapi coba untuk mari kita perbesar cinta kasih yang ada dalam diri kita, maka itu akan mengubah segalanya. Maka menurut saya, sahabat Petra dimanapun berada, jangan berhenti untuk terus setia melakukan cinta kasih kepada siapapun, karena Yesus meskipun sekalipun menderita tetapi tetap melakukan yang terbaik, memberikan cinta kasihnya begitu besar kepada dunia sehingga mengubah dunia memahami dan memiliki cinta. Jadilah pribadi yang terus mewartakan cinta kasih meskipun banyak tantangan dan penderitaan, tapi yakinlah Tuhan pasti memampukan kita semua. Demikian sahabat Petra, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, damai sukacita Natal senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sahabat Petra dimanapun berada. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sabda-Mu mengingatkan kami sekalian, meskipun untuk menyatakan cinta kasih itu banyak penolakan, kadang-kala harus menderita, tetapi itu adalah panggilan yang mulia layaknya Tuhan Yesus yang juga lahir, menderita, bahkan memberikan segalanya yang merupakan wujud cinta kasih untuk mengubah wajah dunia dengan cinta yang sesungguhnya. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan edisi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.